Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saruna Nadia, NIM 224881185, Prodi PGSD kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah belajar dan pembelajaran dan materi prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Ada beberapa poin yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian prinsip, pengertian belajar, prinsip-prinsip belajar, implikasi prinsip bagi guru, implikasi prinsip bagi siswa. Next, langsung saja yang pertama, pengertian prinsip. Apa sih prinsip itu? Prinsip itu adalah suatu yang dipegang sebagai panutan yang utama dan menjadi dasar dalam upaya pembelajaran bagi siswa maupun guru, dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan agar proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik antar peserta didik. Next. Pengertian belajar. Belajar di sini adalah suatu proses perubahan perilaku dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Belajar bukan suatu penguasaan latihan, melainkan perubahan kelakuan kegiatan belajar. Belajar dapat dialami oleh orang yang sedang belajar. Jadi, definisi prinsip belajar itu sendiri adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa itu dapat motivasi belajar yang guna bagi dirinya sendiri, dan juga prinsip belajar itu dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik antar peserta didik dan pendidik. Selanjutnya, baik, di sini ada prinsip-prinsip belajar, di mana prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar. Salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Aspek ini seringkali memang sangat penting dalam pendidikan, maka dibutuhkan prinsip belajar dan pembelajaran agar senantiasa menjadi pedoman bagi guru dalam mendesain suatu proses pembelajaran yang efektif. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian di sini peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak akan mungkin terjadi sebuah proses belajar. Nah, perhatian itu sendiri akan timbul dalam pembelajaran ketika seorang siswa itu menerima bahan ajar yang membuat siswa tersebut itu menjadi paham, mudah mengerti, dan mudah dicerna. Kemudian, motivasi yaitu tenaga dorongan yang menggerakkan seseorang itu bisa. Artinya bergerak maju itu siswa itu bisa memotivasi bahwa dalam belajar itu harus semangat meraih apa yang menjadi tujuan dari belajar itu sendiri. Contohnya, siswa belajar dengan baik dengan tujuan agar nilai yang diperoleh juga baik dan tidak akan tertinggal kelas. Selanjutnya, keaktifan juga sangat penting dalam menunjang pembelajaran peserta didik, yaitu belajar menunjukkan adanya jiwa aktif. Jiwa tidak sekedar merespon informasi, namun jiwa mengolah dan melakukan transformasi informasi yang diterima. Artinya, keaktifan belajar di sini itu adalah salah satu untuk berkontribusi dalam pembelajaran yang terus berusaha untuk mencari dan menemukan ilmu-ilmu baru. Nah, jadi implementasinya gimana? Siswa itu biar aktif dalam belajarnya,
ketika kita sudah menjelaskan materi pada siswa, dan kita diusahakan dipancing pakai pertanyaan agar siswa tersebut itu aktif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dari itu nanti keaktifan belajarnya siswa itu kelihatan. Selanjutnya, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini sebagai aktivitas mengajar dan belajar yang harus terlibat langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran atau proses pembelajaran. Belajar yang baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Artinya, jadi dalam hal ini pengalaman itu menjadi hal yang terpenting dalam proses pembelajaran. Sebab dari pengalaman sendiri itu mengajarkan kepada siswa bahwa dalam pembelajaran itu tidak hanya berinteraksi saja. Jadi siswa itu juga mencermati, menghayati, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, mampu melaporkan hasil dari pengalaman tersebut dengan pengalaman sesuai dengan pengalaman yang diterima oleh siswa. Next, selanjutnya pengulangan. Pengulangan di sini menurut teori belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya pengamat, pengingat, menghayal, menangkap, merasakan, dan berpikir. Jadi tujuan dari prinsip pengulangan ini adalah untuk semakin mempertajam ilmu yang sudah kita miliki. Jadi biar dia tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau masuk tapi singgahnya cuma sebentar, tiba-tiba besoknya hilang. Selain itu, adanya pengulangan ini maka akan membentuk respon yang benar dan akan dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan. Contohnya, pada saat belajar tidak hanya membaca, akan tetapi mengerjakan soal-soal latihan, mengulang materi yang belum dipahami, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tantangan. Nah, pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Jadi, prinsip tantangan ini tidak sekedar hanya disuapi, sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Tanpa tantangan, peserta didik akan merasa bodoh dan kurang kreatif, sehingga tidak berkesan materi yang mereka pelajari atau tidak dapat menangkap apa inti dari apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil, yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Jadi, balikan dan penguatan di sini itu sendiri sangat mempengaruhi cara proses belajar siswa. Terlebih lagi ketika seorang guru memberikan yang namanya apresiasi terhadap siswa tersebut, ketika siswa itu mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi rasa semangat dalam belajar itu semakin tinggi, dan siswa pun jadi semakin bergairah dalam belajar, makin semangat. Next, perbedaan individu. Nah, perbedaan individu. Siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda dengan berbeda satu dengan lainnya. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Jadi guru itu harus benar-benar mampu mengatur kegiatan belajar, mulai dari perkenalan,
proses pelaksanaan sampai penilaian atau evaluasi. Tujuannya agar siswa itu dapat mengetahui kekurangan pada dirinya serta mencoba untuk mengembangkan kemampuannya. Next, baik selanjutnya implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Dosen atau guru seperti halnya peserta didik tidak terlepas dari implikasi prinsip-prinsip pembelajaran, karena guru yang merencanakan selanjutnya melaksanakan pembelajaran tersebut. Implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi guru atau dosen terwujud dalam perilaku fisik dan psikis mereka. Jadi dengan adanya kesadaran guru pada prinsip tersebut diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan. Baik, yang pertama ada perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau berpengalaman, keempat pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, yang terakhir perbedaan individual. Next, perhatian dan motivasi. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan perilakunya terhadap peserta didik sehingga dia dapat menarik perhatian motivasi peserta didik. Adapun implikasi prinsip-prinsip motivasi bagi guru tampak pada perilaku di antaranya, yaitu yang pertama, memilih bahan ajar sesuai minat siswa, menggunakan metode dan teknik mengajar dan disukai siswa, memberikan pujian, mengoreksi segera mungkin pekerjaan siswa, dan segera memberitahukan hasilnya, memberitahukan hasil nilai guna dari pekerjaan yang sedang dipelajari oleh siswa. Nah, perilaku yang merupakan implikasi prinsip perhatian dan motivasi bagi guru dapat dilihat lebih dari satu perilaku dari suatu kegiatan pembelajaran, seperti guru menggunakan metode secara bervariasi, menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi yang diajarkan, menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Next, selanjutnya keaktifan. Untuk dapat membuktikan keaktifan belajar peserta didik, maka guru dapat melaksanakan perilaku tersebut, yaitu menggunakan multimetode dan multimedia, memberikan tugas secara individual dan kelompok, memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen, mengadakan tanya jawab dan diskusi. Sebenarnya terdapat banyak macam metode cara lain yang dapat digunakan oleh guru untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran, terutama dengan memberikan tugas kelompok dan lain-lainnya. Selanjutnya, keterlibatan langsung. Perilaku sebagai implikasi prinsip keterlibatan langsung sebagai guru adalah sebagai bentuk merancang kegiatan yang lebih banyak pada pembelajaran individual, mementingkan eksperimen langsung oleh siswa dibanding demonstrasi, menggunakan media langsung digunakan oleh siswa, memberikan tugas pada siswa untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan, melibatkan siswa mencari di luar kelas atau sekolah, melibatkan siswa dalam menyimpulkan informasi pembelajaran. Next, selanjutnya pengulangan. Perilaku guru sebagai implikasi prinsip pengulangan diantaranya yaitu yang pertama, pelaksanaan pengulangan, mengembangkan perumusan soal-soal latihan, mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang
harus diulang. Mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan, membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Selanjutnya, tantangan. Tantangan sebagai salah satu prinsip pembelajaran yang dapat mengantar peserta didik mencapai tujuannya, sehingga guru harus merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk kegiatan. Di sini, merancang dan mengelola kegiatan eksperimen untuk dilakukan oleh siswa secara individual atau kelompok kecil. Yang kedua, memberikan tugas pada siswa yang membutuhkan narasumber dari luar sekolah, membimbing siswa untuk menemukan fakta konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri. Dan terakhir, merancang kegiatan diskusi. Next, balikan dan penguatan. Pemberian balikan dan penguatan dapat dengan lisan atau tulisan. Guru harus dapat menentukan momen dengan cara yang tepat. Kedua, dapat diberikan tepat sasaran. Implikasi prinsip balikan dan penguatan bagi guru dapat berwujud pada perilaku, di antaranya yaitu memberikan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan pada siswa. Yang kedua, mengoreksi pekerjaan rumah siswa, memberikan catatan-catatan pada hasil pekerjaan siswa, memberikan lembaran jawaban tes pelajaran yang telah dikoreksi disertai skor dan catatan-catatan pembelajaran, memberikan hadiah pada siswa yang berhasil, memberikan acuan jempol atau syarat atau isyarat lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, perbedaan individu. Guru menghadapi peserta didik dalam kelas mempertimbangkan latar belakang atau karakteristik masing-masing peserta didik. Jadi, guru itu harus dapat melayani peserta didiknya sesuai karakteristik mereka per orang-orang. Adapun implikasi prinsip-prinsip perbedaan individu bagi guru, yaitu menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya, merancang berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran, mengenali karakteristik setiap siswa, memberikan remediasi atau pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan. Selanjutnya, implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa. Yang pertama, ada perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung dan pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual. Next, yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian. Siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Sedangkan motivasi sendiri disadarinya oleh siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan mengembangkan secara terus-menerus. Next, keaktifan. Keaktifan peserta didik merupakan syarat berlangsungnya proses pembelajaran. Aktivitas peserta didik dalam hal ini baik secara fisik maupun intelektual dan emosional harus aktif, jadi tidak ada gunanya guru melakukan pembelajaran jika peserta didiknya pasif saja, sebab para peserta didik yang belajar maka merekalah yang harus melakukannya. Sebagai implikasi prinsip keaktifan bagi peserta didik, terbentuknya perilaku untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin mengetahui segala percobaan yang dilakukan di laboratorium, membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Next, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dengan keterlibatan ini, mereka akan mendapatkan pengalaman bentuk-bentuk perilaku yang merupakan implikasi prinsip keterlibatan langsung adalah sebagai kegiatan yang dilakukan di sekolah, apakah itu berbentuk intrakurikuler
atau ekstrakurikuler, meskipun kegiatan tersebut tidak menjamin terwujudnya prinsip keaktifan pada peserta didik. Namun, dengan keterlibatan ini diharapkan dapat mewujudkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Implikasi prinsip ini dituntut pada para siswa agar tidak segan-segan mengerjakan tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Bentuk-bentuk perilaku yang merupakan implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi siswa. Next, pengulangan. Implikasi dari prinsip pengulangan bagi peserta didik adalah kesadaran peserta didik untuk bersedia melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Tantangan. Implikasi prinsip tantangan adalah tuntutan dimilikinya kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk melakukan untuk selalu memperoleh dan mengolah pesan. Selain itu, siswa juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan. Apa itu benar atau salah? Dengan demikian, siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil bagi diri sendiri. Setiap orang selalu membutuhkan suatu kepastian dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Seperti halnya peserta didik setiap selesai ulangan, tentu ingin mengetahui hasil ulangannya. Karena dari sini akan timbul kesadaran untuk memperoleh balikan sekaligus penguatan yang dilakukannya. Sebagai implikasi dari prinsip balikan dan penguatan ini adalah peserta didik segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan tentang nilai yang diperoleh atau menerima teguran dari orang tua ataupun guru dari hasil yang kurang baik. Selanjutnya, perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri berbeda dengan yang lain, karena hal inilah setiap siswa belajar menurut kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terhadap variasi kecepatan belajar. Perbedaan ini seharusnya membuat setiap peserta didik menyadari bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Sebagai implikasi dari prinsip perbedaan individu bagi peserta didik adalah menentukan tempat duduk di kelas atau menyusun jadwal belajar dan sebagainya. Baik, selesai presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.